Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ustazah Rima yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua, salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai peran pemuda di dalam Islam. Nah, pemuda saat ini merupakan gambaran umat muslim di masa yang akan datang. Apabila mereka baik, tentunya indikasi masa depan Islam akan cerah dan cemerlang. Masa muda adalah masa keemasan, masa puncak kekuatan pikiran dan fisik. Aktivitas yang dilakukan pun lebih bersemangat, kreatif, dan inovatif. Nah, jadi sungguh sangat disayangkan jika masa tersebut disia-siakan dengan urusan-urusan yang tidak berguna bagi dunia dan ukhrawinya. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kisah pemuda yang layak menjadi teladan bagi pemuda di setiap masa. Mereka menjadi pemuda yang berjasa sebab mereka mau berkorban hidup dan mati demi menegakkan kalimah Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan mengenai pemuda-pemuda yang patut menjadi teladan. Di antaranya yang pertama yaitu ada Ashabul Kahfi. Nah, siapakah Ashabul Kahfi ini? Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Keimanan mereka ini sangat ajaib setelah tahu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau hanya berjumlah 7 orang, demi menyelamatkan akidah mereka bersembunyi di dalam gua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keajaibannya agar menjadi tanda dan bukti dalam sepanjang masa bahwa orang yang benar di jalannya tidak akan dibiarkan sendirian tanpa ada pembelaannya. Allah menjadikan mereka tertidur di dalam gua selama berapa? Ada yang tahu berapa tahun? 309 tahun. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun yang merupakan puncak dari masa mudanya. Pengikut-pengikut beliau di generasi pertama juga dari kalangan pemuda atau bahkan masih kecil. Nah, antara lain yaitu yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zubair dengan usia 8 tahun, Talhah bin Ubaidillah 11 tahun, Al-Arqam bin Abil Arqam 12 tahun, Abdullah bin Maghzum 17 tahun, Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Mereka ini mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa di bawah kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua nih, apa cita-cita teman-teman demi agama Islam kita? Ada siapa yang mau menunjukkan cita-citanya? Siapa? Masa nggak ada yang punya cita-cita demi agama sendiri? Mati syahid. Oke, gak apa-apa. Sebagai pemuda Islam sudah seharusnya kita bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang sudah kita berikan kepada agama Islam kita?
dan umat Islam. Nah, di sini kita sebagai pemuda Islam juga diberi kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya kita tanamkan di dalam cita-cita kita. Yang pertama yaitu memahami Islam sebenar-benarnya. Di sini kita disuruh untuk memahami agama Islam yang sebenar-benarnya. Bukan kita hanya tahu ilmu-ilmunya, tetapi kita nggak tahu itu asalnya dari mana, itu benar atau tidak. Jadi kita harus mengupas lebih dalam ilmu-ilmu tersebut, supaya ketika kita menjalankan suatu amalan, kita tahu itu sumbernya dari mana, itu apakah ada perintah untuk mengamalkan amalan tersebut. Nah, misalnya nih ada kejadian kita tawuran demi agama Islam, tapi itu tawuran ya, walaupun kita berbuat demi agama Islam, tapi perbuatan tersebut sudah melenceng dari agama. Itu. Yang kedua yaitu mengamalkan Islam. Orang yang pandai membaca dengan orang yang tidak pandai membaca dapat dilihat dari aktivitas membacanya. Nah, seperti kita, orang yang tahu ilmunya dengan orang yang tidak tahu ilmunya tidak akan terlihat kalau mereka tidak mengamalkannya. Nah, jadi kalaupun orang itu tahu ilmunya tetapi orang itu tidak mengamalkannya, sama saja dengan orang yang tidak tahu ilmunya. Yang ketiga yaitu mendakwahkan Islam seluas-luasnya. Di sini pemahaman dan amal solih tidak cukup untuk membantu kita lebih dekat meraih pintu surga. Oleh karena itu kita harus mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekat kita, mungkin dengan hal-hal kecil seperti mengingatkan sholat, mengingatkan untuk berbuat kebaikan, begitu. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Kemudian yang terakhir yaitu tolong menolong dan bersabar di jalan kebenaran. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 dijelaskan, yaitu artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di sini kita dianjurkan untuk bersabar di jalan Allah, kita bersabar di kebenaran. Dan kita juga disuruh untuk saling tolong-menolong sesama umat manusia. Karena di sini kita juga sebagai makhluk sosial sudah seharusnya kita mengamalkan sikap tolong-menolong tersebut. Nah, sebagai pemuda umat Islam, seharusnya kita bisa menjadi ujung tombak dalam perjuangan mendakwahkan agama Islam. Melalui semangat belajar kita, insya Allah dapat menjadi perjuangan bagi kita untuk lebih dekat meraih pintu surga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.